Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ridwan Setiawan sebagai dosen pembimbing mata kuliah basis data. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami yang berjudulkan Sistem Pengelolaan Laundry berbasis web dengan fitur CRUD. Di sini kami beranggotakan saya sendiri Rio Cahya Ramadan dan juga ada Gina Nataresmi, Mot Ihsan Ali dan juga Kakak Rizky Ardiana. Nah, latar belakang dari sistem kami, usaha laundry berkembang pesat di perkotaan. Banyak pengelolaan masih mencatat transaksi secara manual. Masalahnya kehilangan data, kesalahan perhitungan, lambatnya laporan. Nah, solusinya membangun sistem informasi laundry berbasis web dengan fitur CRUD untuk mampu membantu operasional usaha laundry skala kecil dan menengah. Jadi, mengadakannya sistem ini untuk bisa menjadi cara yang simpel lah buat admin dari usaha ini. Seperti untuk laporan ke atasan, gampang. Soal perhitungan juga gampang lah. Nah, jadi tidak banyak juga seperti kehilangan data dan yang lain-lain. Tuh. Nah, selanjutnya tujuan pekerjaan. Yang pertama, merancang basis data relasional seperti struktur tabel, primary key, dan proegen key. Dan yang kedua, mengembangkan aplikasi web. Jadi, aplikasi laundry berbasis PHP dan MySQL. Nah, dan yang ketiga, mengelola data master. Yaitu yang pertama ada pelanggan, jenis laundry, dan juga transaksi. Dan yang keempat, mengelola transaksi dan pembayaran. Jadi, pencatatan transaksi dan pembayaran. Nah, dan yang kelima, dashboard statistik. Nah, ini tuh visualisasi ringkas kondisi laundry. Dan yang keenam, backup dan restore. Jadi, pencadangan dan pemulihan basis data. Nah, untuk yang slide selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi yang digunakan. Nah, di sini ada backend, database, dan frontend. Backend ini kami menggunakan PHP native dengan MySQL. Untuk database, kami menggunakan MySQL MariaDB yang dikelola melalui Exam dan PHP MyAdmin. Untuk front-end, di sini kami menggunakan CSS, kostum, dan HTML5. Untuk grafik, kami menggunakan Chart.js. Selanjutnya, tools pendukung yang digunakan adalah VS Code, Git, dan GitHub untuk kolaborasi. Nah, seterusnya di sini ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Pada slide ini, berikut adalah Entity Relationship Diagram. Terdapat 4 identitas utama, yaitu user untuk login admin dengan atribut ID, username, dan password. Dan yang keduanya ada pelanggan. Di sini pelanggan menyimpan pelanggan ini menyimpan data pelanggan seperti nama, alat, dan nomor HP. Yang selanjutnya ada transaksi. Nah, di transaksi ini mencatat transaksi laundry dengan atribut ID pelanggan, jenis, berat kilogram, harga per kilogram, total, harga, generated claim, dan status. Pembayaran. Di sini pembayaran mencatat pembayaran transaksi dengan ID transaksi, front key, tanggal bayar, jumlah bayar, dan metode.
Nah, di sini ada relasi yang terbentuknya. Pelanggan one to many transaksi. Satu pelanggan bisa memiliki banyak transaksi. Transaksi one to many pembayaran. Satu transaksi bisa memiliki banyak pembayaran atau cicilan. Fitur unggulan yang dapat fitur unggulan kolom total harga adalah generated column yang otomatis terhitung dari berat kilogram, harga per kilogramnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang selanjutnya kami akan menunjukkan implementasi query basis data yang digunakan dalam sistem laundryku. Nah, terdapat dua jenis query yang kami gunakan. Yang pertama, DML. Nah, DML tersendiri itu untuk mengelola data. Nah, dan select untuk menampilkan data di dashboard seperti transaksi dan juga laporan. Nah, ada juga insert. Insert to untuk menambah pelanggan, transaksi, dan juga pembayaran. Nah, ada juga update. Update tersendiri itu untuk mengubah status transaksi dan data pelanggan. Nah, ada juga delete untuk menghapus data dengan pengecekan forget key. Kedua, DDL untuk struktur database. Gitu. Nah, ada juga create table. Create table itu untuk membuat tabel. Lalu ada alter tabel untuk mengubah struktur dan ada juga drop table untuk menghapus tabel. Nah, kami juga menggunakan generate column untuk total harga yang otomatis terhitung dari berat kilogram, harga per kilogram, serta juga forget key untuk menjaga integritas relasi antar tabel. Jadi, semua query ini dapat ditemukan di file-file PHP yang ada di folder public, seperti yang terlihat di bagian lokasi file VS Code. Nah, untuk yang selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Pada slide ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada pada sistem yang telah kami buat. Sistem ini dirancang untuk membantu admin mengelola data pelanggan, transaksi, dan pembayaran dengan lebih mudah. Yang pertama itu login. Fitur login digunakan sebagai proses autentikasi admin. Jadi hanya pengguna yang memiliki username dan password yang dapat mengakses sistem sehingga keamanan data lebih terjaga. Yang kedua itu dashboard. Setelah berhasil login, admin akan masuk ke dashboard. Di halaman ini ditampilkan ringkasan informasi seperti jumlah pelanggan, transaksi, pembayaran, serta aktivitas terbaru sehingga admin bisa melihat kondisi sistem secara cepat. Yang ketiga itu CRUD pelanggan. Fitur ini digunakan untuk mengelola data pelanggan. Admin dapat menambah data pelanggan baru, mengubah data yang sudah ada, menghapus data yang tidak digunakan, dan melihat daftar pelanggan. Yang keempat, CRUD transaksi. Fitur ini digunakan untuk mengelola data transaksi. Admin bisa menambahkan transaksi baru, mengedit, menghapus, dan melihat seluruh data transaksi yang tersimpan di database. Yang kelima itu ubah status. Pada fitur ini, admin dapat mengubah status transaksi sesuai proses pengerjaannya, mulai dari status proses, kemudian selesai, hingga akhirnya diambil oleh pelanggan. Dengan begitu, perkembangan transaksi dapat dipantau. Yang keenam, pembayaran. Fitur pembayaran digunakan untuk mencatat pembayaran pelanggan. Sistem juga mendukung pembayaran secara cicilan sehingga riwayat pembayaran setiap pelanggan dapat tersimpan dengan baik. Yang ketujuh, laporan. Fitur
Laporan menampilkan data transaksi dan pembayaran dalam bentuk grafik maupun laporan bulanan. Hal ini memudahkan admin dalam melihat perkembangan pendapatan dan aktivitas usaha. Yang kedelapan, backup. Backup digunakan untuk membuat salinan database. Tujuannya agar data tetap aman jika terjadi kerusakan sistem atau kehilangan data. Yang 9, restore. Sedangkan restore digunakan untuk mengembalikan database dari file backup SQL yang sebelumnya sudah disimpan, jadi data dapat dipulihkan jika diperlukan. Jadi semua fitur ini saling terhubung sehingga proses pengelolaan data pelanggan, transaksi pembayaran, hingga laporan dapat dilakukan secara efektif dalam satu sistem. Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan sistem yang telah kami bangun. Ini adalah halaman login. Kami menggunakan username, admin, dan password. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard. Di dashboard ada 4 kartu statistik, ada total pelanggan, total transaksi, total pendapatan, dan transaksi proses. Ada juga panel transaksi perlu diproses dan aktivitas terbaru. Di sini kita masuk ke data pelanggan. Di sini kita bisa melihat daftar pelanggan dengan ID format PL001 dan seterusnya. Ada tombol update dan hapus. Setelah klik di sini kita akan menambahkan si pelanggan, yaitu Hani. Alamatnya Cibatu dan nomor HP-nya 08. Dan klik tambah akan muncul di daftar pelanggan. Selanjutnya ada data transaksi. Di sini ID pesanan di format PS001 dan seterusnya. Kita coba tambahkan transaksi. Tadi sudah menambahkan nama di data pelanggan. Di sini akan muncul Hani. Dia akan melondri jenis selimut. Tanggal masuknya tanggal 1. Tanggal selesainya mau tanggal 2. Beratnya misal 3 kilo. Simpan transaksi. Di sini akan muncul pesanan tadi. Jika di sini bisa mengklik update jika ada yang salah, dan bisa kalau sudah selesai klik selesai. Langsung ada pembayaran. Dropdown hanya menampilkan transaksi yang belum lunas. Kita isi tanggal, misal tadi Hani masuknya tanggal selesainya tanggal 2 kan. Jumlah bayarnya di sini 36.000. Di sini bisa transfer atau e-wallet. Kita pilih e-wallet dan simpan pembayaran, dan akan muncul di daftar riwayat pembayaran. Langsung ada bagian laporan. Di sini ada grafik pendapatan per bulan. Ada bulan Juni totalnya segini dan bulan Juli totalnya segini. Dan di sini ada pie grafik pendapatan per jenis laundry. Bulan sekarang banyak yang laundrynya jenis karpet. Dan di sini juga ada filter bulan, ada bulan Juli dan Juni. Kita bisa lihat pendapatannya. Di sini juga ada bagian backup dan restore database. Di menu backup kita bisa mengunduh seluruh database dalam format MySQL. Ini berguna untuk mencadangkan data secara rutin, dan jika terjadi masalah kita bisa mengupload file SQL tersebut untuk mengembalikan data, dan kita masukkan misal si data MySQL yang sudah di backup tadi. Nah, langsung klik restore. Di sini juga ada daftar backup tersimpan. Jadi kapan kita membackup data itu, maka akan tersimpan tanggal dan waktunya.
Terus kan ini fitur desktopnya, langsung ini ada fitur mobile-nya. Fitur mobile-nya seperti ini. Dengan menggunakan CSS Media Queries, tampilan otomatis menggunakan layar HP dan sidebar berubah menjadi ikon, tabel bisa di-scroll dengan tombol mudah disentuh. Jadi pengelola laundry bisa mengakses sistem dari mana saja melalui smartphone. Seperti ini. Ini misal ini ke beranda, seperti ini tampilannya, ini data pelanggan, bisa di-scroll juga. Ada data transaksi, ada pembayarannya, laporannya seperti ini. Ini fitur backup dan restore-nya. Dan ini logout akan kembali ke tampilan seperti awal. Kesimpulan, poin pertama, sistem yang kami buat sudah berhasil menerapkan operasi CRUD, yaitu create, read, update, dan delete pada data pelanggan, transaksi, dan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sudah mampu mengelola data secara lengkap. Poin kedua, dari sisi perencanaan database, kami menggunakan ERD yang terdiri dari 4 entitas dengan relasi 1 ke banyak atau one to many. Desain ini membuat hubungan antar data menjadi lebih terstruktur. Poin ketiga, implementasi database dilakukan menggunakan perintah DDL untuk membuat struktur database dan DML untuk mengelola isi data. Semua proses dapat dijalankan baik melalui command prompt maupun menggunakan program PHP. Poin keempat, sistem juga menyediakan laporan keuangan dalam bentuk grafik menggunakan charts. Dengan adanya grafik, informasi menjadi lebih mudah dipahami dibandingkan hanya melihat tabel data. Yang terakhir, proyek ini memberikan pengalaman kepada kami dalam menerapkan teori basis data ke dalam sebuah aplikasi web. Kami menjadi lebih memahami proses perancangan database, pembuatan relasi antar tabel, hingga implementasi sistem menggunakan PHP dan MySQL.